Negara seperti apa Slovakia itu? Slovakia dikenal sebagai negara maju termiskin di dunia. Pendahulunya adalah Czechoslovakia. Pada tahun 1993, secara damai berpisah menjadi Republik Ceko dan Slovakia. Pada tahun 2023, total PDB Slovakia mencapai 130,94 miliar. PDB per kapita adalah 24 bian wareng besiu, tumpar. Distribusi pendapatan rumah tangga relatif seimbang. Wilayah Slovakia sebelum abad ke-5M adalah garis pemisah antara Jerman dan Romawi. Kedua peradaban sekali lagi berperang selama ratusan tahun. Itu menjadi situs 4 perang di Eropa pada waktu itu. Lebih dari 10.000 kastil abad pertengahan ada di Slovakia, dikenal sebagai kerajaan kastil. Slovakia juga merupakan negara dengan produksi mobil per kapita terbesar di dunia. Sebutkan Slovakia, apa yang terlintas dalam pikiran? Ini adalah banyak istananya dan warisan sejarah dan budaya yang kaya. Dialah yang telah mencapai kesuksesan ekonomi yang luar biasa. Ini adalah sistem kesejahteraan sosialnya yang sempurna, atau pemandangan alamnya yang luar biasa. Sebutkan Slovakia, banyak orang mungkin memikirkan sistem kesejahteraan sosialnya yang berkembang dengan baik. Dapat dikatakan bahwa meskipun tingkat ekonomi Slovakia relatif rendah, tapi itu cukup baik dalam kesejahteraan sosial. Dalam hal pengasuhan, Slovakia memberi kedua orang tua hak pengasuhan berbayar hingga 3 tahun. Jumlah hari libur di dunia, selama cuti ayah, orang tua dapat menerima tunjangan pengasuhan anak sesuai dengan proporsi tertentu dari gaji asli. Slovakia juga memberikan tunjangan bersalin kepada orang tua yang melahirkan. Pendidikan, Slovakia menyediakan 21 tahun pendidikan publik gratis untuk anak-anak, dari taman kanak-kanak hingga sekolah pasca sarjana. Untuk memastikan bahwa setiap anak menerima pendidikan yang baik, dalam hal gaji, upah minimum di Slovakia adalah 750 euro per bulan dan 4,3 sen per jam. Standar ini berada di tingkat menengah atas di antara negara-negara Eropa. Gaji bulanan rata-rata di Slovakia adalah sekitar 300 euro. Level ini kelas menengah di antara negara-negara Eropa. Ini juga mencerminkan perkembangan ekonomi Slovakia yang kuat dan kemakmuran relatif pasar tenaga kerja. Meskipun gaji di Slovakia relatif tinggi, tetapi biaya hidup relatif rendah. Dalam hal tunjangan pensiun, Wirya di negara dapat menikmati pensiun standar dengan membayar jaminan sosial selama 15 tahun berturut-turut. Jumlah pensiun adalah sekitar 60% sampai 70% dari gaji bulanan rata-rata individu untuk 15 tahun pertama. Dalam hal medis, kebijakan perawatan kesehatan Slovakia telah mencapai cakupan universal, baik warga negara maupun tahanan jangka panjang. Selama Anda membayar biaya asuransi kesehatan sesuai kebutuhan, Anda dapat menikmati layanan medis gratis. Jadi negara macam apa Slovakia dengan kesejahteraan yang sangat baik? Republik Slovakia, sebuah negara yang terkurung daratan di Eropa Tengah. Jadi melakukan perjalanan ke timur ke Ukraina, selatan ke Hongaria, Uni Barat Republik Ceko, luas tanah sekitar 49.000 km persegi. Itu ukuran Belanda, Denmark, dan Swiss. Mulai Oktober 2024, total populasi Slovakia adalah antara 5,43 juta dan 5,46 juta. Kelompok etnis utama adalah kelompok etnis Slovakia, sekitar 81,2%. Selain itu, ada beberapa kelompok etnis lain yang tinggal di Slovakia. Penduduknya kebanyakan Katolik Roma. Bahasa resminya adalah Slovakia. Bratislava adalah ibu kota Slovakia. Ini juga merupakan kota terbesar di Slovakia, terletak di barat daya Slovakia, dekat dengan perbatasan antara Austria dan Hongaria. Ini adalah satu-satunya ibu kota di dunia yang berbatasan dengan dua negara. Dia hanya 1 jam perjalanan dari Wina, ibu kota Austria. Keuntungan geografis ini tidak hanya menjadikan Bratislava titik transit yang sempurna, itu juga menjadikannya pusat transportasi yang menghubungkan banyak negara di Eropa Tengah. Kota ini adalah rumah bagi banyak bangunan bersejarah dan situs warisan budaya. Atraksi di Biu termasuk Kastil Bratislava, Katedral Saint Martin, dan Kastil Jovan. Košice adalah kota terbesar kedua di Slovakia setelah ibu kota Bratislava. Terletak di Slovakia Timur, sekitar 20 km dari Hongaria. Košice adalah salah satu pusat budaya Slovakia. Dunia memiliki banyak museum, fasilitas budaya seperti teater dan ruang konser, cagar alam monumen kota-kota tua, melestarikan sejumlah besar bangunan bersejarah dan warisan budaya. Katedral Saint Elizabeth adalah salah satu bangunan ikonik di sisi Kochi. Slovakia memiliki iklim kontinental sedang, musim panas yang hangat,
Musim dingin yang dingin, curah hujan tahunan di Slovakia juga relatif melimpah, menyesal antara 500 dan 700 mm. Pegunungan bahkan bisa mencapai lebih dari 1000 mm. Distribusi curah hujan ini membantu menjaga ekologi kawasan, keseimbangan dan pembangunan pertanian. Medan Slovakia lebih tinggi. Ketinggiannya antara 1000 dan 1005 meter. Gunung tertinggi di negara ini adalah Gunung Tatra. 255 meter di atas permukaan laut, terletak di perbatasan Slovakia dan Polandia. Struktur industri Slovakia relatif seimbang. Industri, jasa dan pertanian masing-masing telah berkembang. Slovakia secara historis adalah negara pertanian. Dengan perubahan zaman dan perkembangan globalisasi, Slovakia mulai mengejar transformasi ekonomi dan peningkatan industri. Sejak 1993, Slovakia mulai mengembangkan industri lain dengan penuh semangat, terutama di industri otomotif dan elektronik. Pembuat mobil terkenal di dunia seperti Citroen dan Kia Korea Selatan telah berinvestasi dalam membangun pabrik di Slovakia. Slovakia memiliki jalur perakitan mobil paling modern di Eropa. Ekspor mobil terutama ditargetkan di pasar Eropa dan Cina. Sekarang, Slovakia telah menjadi satu-satunya negara di mana perusahaan mobil Cina memiliki surplus perdagangan di Cina dan Eropa, kecuali untuk industri otomotif. Banyak perusahaan elektronik terkenal secara internasional, seperti Samsung, LG Korea Selatan, Siemens, Philips dari Belanda dan lainnya telah mendirikan basis produksi dan pusat R&D di Slovakia. Ini juga telah mempromosikan perkembangan pesat industri elektronik Slovakia. Sektor jasa memainkan peran penting dalam perekonomian Slovakia. Pendidikan pariwisata, medis dan bidang lainnya. Dengan perkembangan ekonomi Slovakia yang berkelanjutan, proporsi industri jasa juga meningkat. Struktur industri Slovakia telah mengalami perubahan signifikan. Saat ini pertanian hanya menyumbang 3,6% dari ekonomi Slovakia, dan industri sudah menyumbang hampir 1/4 dari PDB negara itu. Hal ini memungkinkan Slovakia untuk membangun sistem industri yang setara dengan negara-negara maju. Salah satu masalah sosial utama di Slovakia adalah eksodus orang. Banyak anak muda memilih untuk bepergian ke negara-negara Eropa Barat untuk mencari pendapatan yang lebih tinggi. Menanggapi masalah ini, pemerintah Slovakia telah memperkenalkan serangkaian insentif dalam beberapa tahun terakhir. Sejarah Slovakia dapat ditelusuri kembali ke abad ke-5 dan ke-6. Itu adalah tempat di mana orang Hislav tinggal. Sejak itu, Slovakia telah diperintah oleh beberapa dinasti, termasuk Kadipaten Moravia Raya, Kerajaan Hongaria, dinasti Austria Habsburg, sampai disintegrasi saudara-saudara Austria setelah Perang Dunia Frank. Slovakia bergabung dengan Czechoslovakia pada 28 Oktober 1919. Jalur Januari 1993, Slovakia dengan damai terpisah dari Czech, menjadi negara berdaulat yang merdeka dan Republik Slovakia. Itu juga setelah melahirkan warisan budaya yang kaya. Slovakia adalah salah satu negara dengan jumlah kastil terbesar di dunia. Ada sekitar 180 kastil dan monumen yang dilindungi terdaftar. Wheatstone Castle adalah kastil terkenal berusia 900 tahun yang terdaftar oleh UNESCO. Terletak di luar desa Zehra. Ini adalah yang paling populer di Slovakia. Selain itu, Slovakia juga memiliki banyak situs warisan dunia UNESCO, seperti Cagar Alam Kota Tambang Banska Gavnica. Warisan budaya ini tidak hanya menampilkan sejarah panjang dan warisan budaya Slovakia, itu juga menarik banyak wisatawan untuk berkunjung. Keindahan alam Slovakia juga merupakan bagian penting dari sumber daya pariwisatanya. Pemandangan pegunungan Karbakian yang menakjubkan menawarkan pengunjung banyak kegiatan di luar ruangan. Slovakia, negara ini terletak di jantung Eropa, tidak hanya kaya akan sejarah dan budaya, pemandangan alam yang spektakuler. Ini juga memiliki sistem kesejahteraan sosial yang berkembang dengan baik dan ekonomi yang stabil. Jadi jika Anda memiliki kesempatan, apakah Anda ingin pergi ke Slovakia? Selamat datang di area komentar untuk meninggalkan pesan dan berbagi. Terima kasih telah menonton Duniaku hari ini. Jadi jamin twice konten kami. Tolong jangan pelit dengan suka dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.